Nah, yang dilakukan BRIK tadi kan menciptakan goresan-goresan, naluriah, nurani segala macam, supaya produk mereka ketika mereka dewasa itu spontanitasnya spontanitas yang bermanfaat untuk orang banyak, bukan spontanitas korupsi tadi yang dibilang Toto. Jadi teman-teman sekalian, ya keterlaluan lah kalau Tuhan tidak melantik Anda menjadi pegawai-pegawai negara yang akan datang. Terus gimana ya Allah, Engkau yang mengajari kami untuk seperti ini ya Allah. Engkaulah yang akan membeli ide-ide ini dan akan menerapkan ini menjadi masa depan Indonesia. Siapa lagi ya Allah yang akan menerima proposal ini? Kan yang nyuruh Engkau sendiri ya Allah. Maka Engkau juga lah yang bertanggung jawab agar supaya teman-temanku, saudara-saudaraku semua ini akan menjadi orang yang benar-benar menciptakan sesuatu yang baru di Republik Indonesia ini. Amin. Oke, terakhir supaya nyambung ini antara anak saya dua ini. Jadi Sabrang tadi saya juga lupa. Saya ke Lampung, dia nanya begitu soal cacing, soal segala macam dia nanya tiap hari. Dan biayanya luar biasa besar ini anak. Untung saya bukan neoliberalis. Itu dia seluruh buku tasawuf yang ada di toko Gramedia dan toko-toko lain itu sudah habis ketika di SMP kelas 2. Sudah habis. Terus buku cepet banget entek. Entek. Asui menawi. Bapak ini numpuk itu urus Mas. Urus yang namanya buku itu dia butuh buku sementara bapaknya tidak pernah baca buku kecuali Nogososro Sabu Inten. Nah, teman-teman sekalian, gini, saya ingin memberi stabilo kepada yang dikemukakan Sabrang maupun Mas Dik. Jadi dulu sudah pernah saya jelaskan, tapi yang sudah ingat ini dan tahu ini tolong nggak usah kasih tahu yang belum tahu, yang belum tahu nggak usah nanya kepada yang sudah tahu. Saya untuk puncak acara kita pada malam hari ini, itu saya memang sangat mencintai ayat ini tanpa saya dulu pernah mengerti apa artinya, tapi saya sangat mencintai ayat ini, yaitu surat An-Nur, surat Cahaya ayat 35. Anda baca di tengah-tengah Quran, agak tengah, agak kalau ibarat waktu ya kira-kira jam 2 lah, kira-kira jam 2 siang. Di situ tuh Allah memberi teori. Jadi semua ini kan Allah mecut nih Mas, mecut gitu ya. Ceter itu ya, ceter itu tas, itu yang namanya Big Bang. Terus terjadi letusan sehingga terjadi putaran-putaran. Nanti yang di pinggir-pinggir ini memadat, itulah yang disebut galaksi. Dan bumi itu salah satu dari debu-debu yang di pinggiran. Di tengahnya namanya Arsion, pusat matahari. Pusat matahari itu nanti akan berada di atas sini. Terus kita bumi akan berada di titik yang paling bawah. Ya, dimana kita akan menjadi akan berada di garis yang terbawah dari galaksi Bima Sakti. Ya, nanti kita akan bertauhid tahun 2012, bertauhid menuju Arsion itu, pusat matahari. Nah, jadi semua itu adalah cahaya Tuhan. Nah, cahaya Tuhan ini nanti memecah, bisa dijelaskan melalui alur biologi, alur fisika, alur ilmu pengetahuan sosial, dan alur akhlak, alur rohani, dan seterusnya. Tapi pokoknya kuncinya Allah adalah cahaya. Nah, cahaya Allah itu anehnya langsung diterjemahkan, ya dirimu itu cahaya Allah. Ya kamu itu, cuman kamu mesti ngerti struktur birokrasi dan regulasinya. Jadi Allah mengatakan, Allahu nurus samawati wal ardi, mathalun nuri kamishkatin fiha misbah. Jadi hati nurani itu disebut misbah. Di sini nih misbah. Jadi kaji misbah ya. Badan kita dalam ayat itu disebut mishkat. Mishkat. Mathalun nurihi kamishkatin fiha misbah. Ini misbah ya. Misbah itu kalau bahasa sehari-hari lampu yang bercahaya. Tapi al-misbahu fi zujajah. Ini harus dididik supaya dia memiliki respon dan spontanitas yang baik, yang bermanfaat. Dia harus dididik oleh zujajah. Zujajah itu akal sehat.
Al-misbahu fi zujajah. Jadi Sabran tadi mengatakan ini tidak selesai-selesainya ya. Tapi ini juga yang akhirnya menentukan. Nah ini kalau tak jelasin panjang. Tapi pokoknya intinya ini helmnya. Akalmu itu helmnya hatimu. So, kalau hatimu itu diturutin, dia itu tidak punya batas. Dia lebih dahsyat dari api. Hatimu itu bisa membakar dunia. Hitler itu karena hatinya terbakar saja, maka dia melakukan camp yang sampai seperti itu karena hati satu orang saja yang terbakar. Nah, oke. Zujajah itu al-misbahu fi zujajah. Zujajah itu oleh Tuhan digambarkan begitu, agak aneh juga Tuhan. Aneh itu artinya dia kalau memberi gambaran itu radikal. Jadi kita kenal ada wacana begini. Dulu ayat ini dipakai oleh Golkar di zaman Orde Baru. Wa matalu kalimatin thayyibatin atluha thabitu wa farauha fis sama. Wa matalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin atluha thabitu wa farauha fis sama. Jadi ibarat pohon yang rindang. Nah, ngono biar Golkar. Yang daun-daunnya menyentuh langit dan akarnya menghunjam sampai ke pusat bumi. Jadi Tuhan itu kalau memberi gambaran, dia perspektural. Jadi apa ya namanya? Dia tidak ada satu sisi, satu pecahan ruang yang tidak tersentuh. Jadi dari akar sampai pok sampai puncak langit. Nah, akal tadi itu Mas, oleh Allah dibayangkan begitu. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun min syajaratin mubarakatin. Di satu pihak akal itu oleh Allah digambarkan seperti memancarnya bintang yang terus menerus. Ka'annaha kaukab durriyun min syajaratin. Di satu pihak digambarkan seperti langit yang penuh bintang. Di lain pihak, sebenarnya pancaran-pancaran cahaya dari akal Anda itu sebenarnya berasal dari sebuah pohon yang namanya pohon zaitun. Nah, jadi dari yang abstrak sampai ke yang sangat konkret. Disitulah Allah meletakkan kita untuk selalu berdiskusi dan menafsirkan dengan batas-batas zujajah tadi. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wa la gharbiyah. Kalau Anda ngomong ideologi, Mas Toto pernah menjelaskan mengenai kita itu ditipu oleh Renaissance, Prancis, kita ditipu oleh sosialisme, kapitalisme, semua sebenarnya acting saja. Itu satu rekayasa internasional segala macam dan seterusnya. Maka Tuhan di situ di puncak kita mengetahui peran akal itu. Maka puncak ilmu pengetahuan adalah ketika sudah tidak ada timur, tidak ada barat. La syarqiyyatu wa la gharbiyah. Nah, akal itu sendiri, zujajah tadi itu Mas. Ini saya agak berbeda, nggak tahu saya teorinya bagaimana, saya nggak ngerti juga. Kalau Sabran tadi menjelaskan internalnya otak seperti itu, kalau saya tuh bayangkan akal itu bukan otak, kalau saya gitu. Itu ya ngawur aja. Akal itu bukan otak. Akal itu adalah satu hardware yang oleh Allah chip-chipnya apa jenis itu kumparan